Halo, salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dan dari universitas lain jika ada yang menonton video saya. Dan salam sejahtera juga bagi tutor pembimbing mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Danu Abdul Aziz, biasa dipanggil Danu. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Program Studi Basis Data Universitas Terbuka dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan praktikum pembuatan Entity Relationship Diagram guna pemenuhan tugas 1 mata kuliah basis data. Baiklah, mari kita mulai. Untuk tugas 1, kita diberikan sebuah studi kasus, yaitu sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Berdasarkan buku materi pokok basis data dan panduan praktikum tugas 1 basis data, tahapan pembuatan entity relationship diagram dibagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terlibat. Dari studi kasus rumah sakit tersebut, saya mendapati ada 3 buah entitas. Yang pertama ialah dokter, yang kedua ialah pasien, dan yang ketiga ialah petugas administrasi, atau kedepannya akan saya sebut dengan admin. Dari ketiga entitas yang kita dapatkan tersebut, selanjutnya menggunakan program YED Graph Editor, kita akan membuat entity relationship diagramnya. Untuk entitas, itu dilambangkan dengan simbol persegi panjang, seperti berikut ini. Sini untuk entitas pertama, dokter. Entitas kedua, pasien. Dan entitas ketiga adalah admin. Selanjutnya, untuk langkah kedua, yaitu menentukan atribut dari masing-masing entitas beserta kunci utamanya, atau istilahnya ialah primary key. Primary key berfungsi untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik, sehingga tidak ada duplikasi data. Karakteristik dari primary key ialah harus unik, tidak boleh sama antar baris, tidak boleh kosong, dan per entitas atau per tabel hanya ada satu primary key. Di sini, karena kasus di atas tidak menjelaskan atribut secara rinci, maka saya akan menentukan atributnya berdasarkan pemahaman saya terhadap kasus rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, untuk atribut dokter, diantaranya ialah ID dokter, nama dokter, spesialisasi, jadwal praktik, nomor telepon. Atribut yang berperan sebagai primary key di sini ialah ID dokter. Selanjutnya untuk atribut pasien, antara lain ialah ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, umur pasien, jenis kelamin, alamat pasien, dan nomor telepon. Atribut sebagai primary key di sini saya tetapkan di ID pasien. Selanjutnya adalah atribut admin. Antaranya ialah ID admin, nama admin, nomor loket, dan jadwal jaga. Untuk atribut admin yang saya tetapkan sebagai primary key ialah ID admin. Selanjutnya pada program YED Graph Editor, untuk atribut itu dilambangkan dengan lingkaran oval seperti berikut ini. Sedangkan untuk atribut yang ditetapkan sebagai primary key dilambangkan dengan sama yaitu lingkaran oval, namun untuk nama atributnya ada garis bawahnya atau underline. Baiklah, mari kita terapkan sesuai dengan yang tadi.
Baiklah, di sini sudah kita buat untuk atributnya. Pasien terdapat 7 buah atribut, yang dimana untuk primary key-nya ialah ID pasien. Untuk admin terdapat 4 buah atribut dengan primary key-nya di ID admin. Dan yang terakhir, untuk dokter terdapat 5 buah atribut dengan primary key-nya di ID dokter. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta kunci tamu, atau istilahnya ialah foreign key. Foreign key sendiri berfungsi untuk menghubungkan dua tabel dan menjaga integritas referensial. Karakteristiknya merujuk ke primary key di tabel lain. Nilai pada foreign key harus ada dalam primary key tabel referensi. Boleh diduplikat, yaitu mengizinkan relasi one-to-many. Setelah menetapkan entitas dan menentukan atribut masing-masing entitas, selanjutnya adalah menetapkan relasi antar entitas. Berikut adalah matriks relasi antara entitas dari kasus di atas, supaya lebih mudah. Untuk entitas dokter, hubungan relasinya dengan pasien yaitu memeriksa, dokter dengan admin yaitu menyimpan data. Pasien relasi dengan dokter yaitu diperiksa, dengan admin yaitu mendaftar. Untuk admin, relasi dengan dokter yaitu menyerahkan data, relasi dengan pasien yaitu melayani. Dari situ, berpindah ke program YD Graph Editor, kita buat lagi. Untuk relasi itu dilambangkan dengan simbol persegi panjang diagonal atau berlian. Di sini ada tiga relasi utama. Yang pertama ialah relasi antara pasien dengan admin, yaitu mendaftar. Relasi antara admin dengan dokter, yaitu menyerahkan data. Dan relasi antara dokter dengan pasien, yaitu pemeriksaan. Seperti ini. Jadi antara pasien dengan admin relasinya ialah mendaftar. Antara admin dengan dokter yaitu menyerahkan data. Dan dokter dengan pasien yaitu pemeriksaan. Selanjutnya, untuk langkah keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Sebelum menentukan derajat kardinalitas, kita harus memahami kembali kasus di atas. Dari kasus tersebut didapati ringkasan sebagai berikut. A. Banyak dokter memiliki banyak pasien. B. Banyak pasien mendaftar pada banyak admin. C. Banyak admin menyerahkan data kepada banyak dokter. D. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Dari ringkasan tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak atau MN. Pasien dengan admin adalah banyak ke banyak atau MN. Admin dengan dokter adalah banyak ke banyak atau MN. Singkatnya, dari hasil tersebut dapat digambarkan pada YID Graph Editor seperti berikut ini. Untuk penerapannya, sini kita klik many to many. Selanjutnya untuk pasien ke mendaftar, admin ke mendaftar, admin ke menyerahkan data, dokter ke menyerahkan data, dokter ke pemeriksaan, pasien ke pemeriksaan. Ya, seperti ini. Selanjutnya,
Untuk langkah kelima atau langkah terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas yang ada dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Setelah ditentukan derajat kardinalitas, kita mendapati banyak relasi dengan nilai banyak ke banyak atau MN. Di antaranya ialah antara pasien ke admin, admin ke dokter, dan dokter ke pasien. Itu nilai relasinya adalah banyak ke banyak. Jika relasi antar entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut perlu dirubah menjadi sebuah entitas dengan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Maka hasil penyesuaian akhir IRD adalah sebagai berikut ini. Jadi, hubungan antar entitas tersebut jika nilainya adalah banyak ke banyak, maka relasi tersebut akan atau perlu dirubah menjadi sebuah entitas yang baru. Di sini, mari kita terapkan pada program YED Graph Editor. Nah, berikut ini ialah entity relationship diagram yang sudah disempurnakan. Jadi, hubungan antara pasien dengan admin, relasinya menciptakan sebuah entitas baru yang dinamakan pendaftaran, di mana hubungan antara pasien dengan entitas pendaftaran yaitu pasien melakukan pendaftaran, hubungan antara admin dengan entitas pendaftaran yaitu admin melayani pendaftaran. Entitas pendaftaran memiliki atribut untuk primary key-nya yaitu nomor pendaftaran, dan untuk foreign key-nya yaitu ID pasien dan ID admin. Hubungan antara admin dengan dokter, relasinya menciptakan sebuah entitas baru yang kita namakan dengan dokter admin. Yang mana hubungan antara admin dengan entitas itu yaitu admin menyerahkan data ke dokter. Sedangkan hubungan dokter dengan entitas ini ialah dokter menerima data dari admin. Entitas dokter admin ini memiliki atribut diantaranya yaitu primary key-nya yaitu nomor data, untuk foreign key-nya yaitu ID admin dan ID dokter. Yang terakhir adalah relasi antara dokter dengan pasien, menciptakan sebuah entitas yaitu yang kita namai pasien dokter. Yang mana hubungan antara dokter dengan entitas ini ialah dokter memeriksa pasien, dengan hubungan antara entitas pasien dengan entitas ini ialah pasien diperiksa dokter. Untuk entitas pasien dokter ini memiliki atribut diantaranya ialah primary key-nya yaitu nomor pemeriksaan dengan foreign key ID dokter dan ID pasien, dan atribut lainnya ialah waktu periksa dan resep obat. Sekian praktikum pembuatan entity relationship diagram pada kali ini. Entity relationship diagram ini akan digunakan sebagai pedoman dalam membuat basis data ke depannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang mungkin kurang dipahami. Saran yang membangun sangat saya terima untuk meningkatkan pemahaman saya akan materi IRD ini.
Sekian, terima kasih.